Saya, Kak Degi Nayatnyaswari dengan NIM 2026121199 akan melakukan dan menjelaskan mengenai cara pemeriksaan kesadaran. Pemeriksaan kesadaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemeriksaan kesadaran kualitatif, yang kedua, pemeriksaan kesadaran kuantitatif. Yang pertama, pemeriksaan kualitatif. Menurut buku pemeriksaan klinis neurologis praktis yang dikeluarkan KMI, pemeriksaan kualitatif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kompos mentis, yang kedua somnolen, yang ketiga stupor, yang keempat koma. Yang pertama kompos mentis, di mana keadaan pasien sadar penuh dengan orientasi yang baik, yaitu dapat mengenali orang, tempat, dan waktu. Berikut cara pemeriksaannya. Dengan Ibu siapa? Ibu Dian. Ibu Dian. Ibu Dian tahu saat ini pagi, siang, malam? Siang. Siang. Ibu tahu saat ini ada di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit, baik. Yang kedua, somnolen, di mana keadaan pasien tampak seperti mengantuk dan kesadaran dapat pulih penuh bila dirangsang. Berikut cara pemeriksaannya. Ibu Dian. Ibu Dian. Saat pasien diberikan rangsangan verbal, maka pasien akan membuka mata, dan apabila rangsangan verbal tersebut berhenti, maka pasien akan kembali tertidur. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sopor, di mana pasien mengalami kantuk yang dalam dan dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat, akan tetapi kesadaran menurun kembali. Berikut cara pemeriksaannya. Rangsangan kuat berupa rangsangan nyeri dapat dilakukan dengan menekan ujung kuku atau menekan atau mencubit daerah glabella dan di daerah sternum. Saat pasien diberikan rangsangan nyeri, pasien akan terbangun kembali, dan apabila rangsangan nyeri hilang, maka pasien akan tertidur kembali. Selanjutnya, yang keempat yaitu koma, di mana tidak ada gerakan spontan dari pasien dan tidak ada jawaban sama sekali terhadap rangsangan nyeri yang kuat. Berikut cara pemeriksaannya. Ibu Dian. Saat pasien diberikan stimulus suara, pasien tidak memberikan respon, dan saat diberikan stimulus yang kuat berupa rangsangan nyeri, pasien juga tidak merespon. Selanjutnya, yang kedua, pemeriksaan kesadaran kuantitatif. Pada pemeriksaan kuantitatif, menggunakan pemeriksaan Glasgow Coma Scale yang terdiri dari 3 komponen, yaitu eye, verbal, dan motorik. Pada komponen eye memiliki skor 1-4, komponen verbal memiliki skor 1-5, dan komponen motorik memiliki skor 1-6. Berikut cara pemeriksaannya. Pada saat pasien datang ke fasilitas kesehatan, kita dapat langsung melihat mata pasien apakah terbuka spontan atau tidak. Apabila mata pasien terbuka spontan, maka skornya 4. Pada saat pasien datang dengan mata tertutup, kita bisa berikan dengan stimulasi suara dan pasien membuka mata, maka skor I3. Ibu Dian. Ibu Dian. Apabila pasien tidak berespon dengan rangsangan suara, maka lakukan rangsangan nyeri. Apabila dengan rangsangan nyeri pasien dapat membuka mata, maka skornya 2. Apabila dengan rangsangan verbal dan rangsangan nyeri pada ujung kuku, glabella, serta sternum tidak ada respon dari pasien yaitu membuka mata, maka skor 1. Komponen yang kedua yaitu verbal, di mana apabila pasien datang dan saat kita berkomunikasi dengan pasien, orientasi pasien baik itu dari orang, tempat, dan waktu, maka skor verbal 5. Kalian tahu saat ini pagi, siang, malam? Siang. Siang. Ibu tahu saat ini ada di mana? Di rumah sakit. Apabila pasien saat diajak komunikasi, pasien kebingungan dan disorientasi, maka skor verbal 4. Bu, dengan Ibu siapa? Bapak saya mana ya, Dok? Apabila pasien saat diberikan rangsangan nyeri hanya mengucapkan kata-kata, maka skor verbal 3. Apabila pasien saat diberikan rangsangan nyeri hanya mengerang, maka skor verbal 2. Apabila saat pasien diberikan rangsangan nyeri tidak ada respon dari pasien,
maka skor verbal 1. Selanjutnya komponen ketiga yaitu motorik. Apabila saat memberi perintah kepada pasien seperti mengangkat tangan, maka skor motorik 6. Ibu Dian bisa angkat tangannya? Yang sebelah kiri? Bisa. Yang sebelah kanan? Bisa. Bisa direntangkan kedua tangannya? Baik. Selanjutnya, apabila pasien diberikan rangsangan nyeri, pasien melokalisir nyeri yang kita berikan, maka skor motorik 5. Bila saat pasien diberikan rangsangan nyeri, pasien menjauhkan tangan dari sumber nyeri, maka skor motorik 4. Selanjutnya, apabila saat pasien diberikan rangsangan nyeri, respon pasien yaitu fleksi abnormal atau dekortikasi, maka skor motorik 3. Apabila saat pasien diberikan rangsangan nyeri, respon pasien yaitu ekstensi abnormal, maka skor motorik 2. Apabila saat diberikan rangsangan nyeri kuat tidak ada respon dari pasien, maka skor motorik 1. Dari pemeriksaan kesadaran yang telah dilakukan, kita interpretasikan hasil GCS yaitu dengan skor E berapa, skor V berapa, dan skor M berapa. Hasil GCS yang normal yaitu E4, V5, dan M6. Apabila saat dilakukan pemeriksaan terdapat salah satu komponen yang tidak dapat dievaluasi, contohnya seperti mata bengkak, sehingga pasien tidak dapat membuka mata, maka skor I ditulis NT atau non-testable. Begitupun dengan komponen lainnya, apabila terdapat komponen yang tidak dapat dievaluasi, maka ditulis dengan NT. Sekian cara pemeriksaan kesadaran, semoga bermanfaat dan terima kasih.